sudah di tanah Batak, janganlah lupa beli durian. Jikalau sudah beruang banyak, janganlah lupa disedekahkan. Shalom, Dobry Vessel. Kita jumpa lagi dalam pelajaran Renungan Malam hari Rabu tanggal 8 April 2020. Kita mulai dengan doa bersama-sama. Tuhan di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami dapat belajar firman-Mu, kiranya firman ini menuntun kami lebih dekat padamu. Biarlah kami mengerti akan kehendak-Mu melalui firman yang Tuhan ajarkan, agar kami semakin layak di hadapan-Mu. Berikan diri kami dalam pelayanan memuliakan Engkau saja. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Penebus kami, yang berdoa dan ucap syukur selalu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan malam kita pada saat ini berjudul Kesejajaran antara Kristus dan Alkitab. Mari kita mulai dengan membaca Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat yang kedua, Yohanes 2 ayat 22. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Berikutnya Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Dan Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Saudaraku, dari ayat-ayat di atas, kesejajaran apakah yang Anda lihat antara Yesus, firman Allah yang menjadi manusia, dan Alkitab, firman Allah yang tertulis? Ada kesejajaran antara firman Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, dan firman Allah yang tertulis, yaitu Alkitab. Sama seperti Yesus yang dikandung secara adikodrati oleh Roh Kudus, namun lahir dari seorang wanita, Alkitab juga memiliki asal-usul adikodrati yang disampaikan melalui manusia. Yesus Kristus menjelma menjadi manusia dalam ruang dan waktu. Dia hidup selama waktu tertentu dan di tempat tertentu. Namun, fakta ini tidak membatalkan keilahiannya, juga tidak menjadikan Yesus relatif secara historis. Dia adalah satu-satunya penebus bagi semua orang di seluruh dunia sepanjang masa. Lihat Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikian juga Alkitab, firman Allah yang tertulis, diberikan pada waktu dan budaya tertentu. Sama seperti Yesus Kristus, Alkitab tidak tergantung dengan waktu, semisal terbatas pada waktu dan lokasi tertentu. Sebaliknya, ia mengikat semua orang di seluruh dunia selamanya. Bapak Ibu yang terhormat, ketika Allah menyatakan dirinya, Dia turun ke tingkat manusia. Sifat kemanusiaan Yesus menunjukkan semua tanda-tanda kelemahan manusia dan dampak dari kemerosotan selama 4.000 tahun. Namun, Dia tidak berdosa. Demikian pula bahwa Alkitab adalah bahasa manusia, bukan bahasa manusia super sempurna yang tidak seorang pun yang bisa ucapkan atau pahami. Karena bahasa apapun memiliki keterbatasan. Pencipta manusia yang juga adalah pencipta bahasa memiliki kemampuan sempurna dalam menyampaikan
kehendak-Nya kepada manusia dengan cara yang dapat dipercaya tanpa membuat kita tersesat. Tentu saja, setiap perbandingan memiliki batas-batasnya. Yesus Kristus dan Alkitab tidaklah persis sama. Alkitab bukanlah penjelmaan Allah. Tuhan bukanlah buku. Allah dalam Yesus Kristus menjadi manusia. Kita mencintai Alkitab karena kita menyembah Juru Selamat yang dinyatakan dalam halaman-halamannya. Alkitab itu unik karena merupakan persatuan antara ilahi dan manusia yang tidak terpisahkan. Ellen G. White melihat hal ini dengan jelas ketika ia menulis, "Tetapi Alkitab yang berisi kebenaran yang diberikan Allah dan menyatakan dalam bahasa manusia menunjukkan persatuan ilahi dan manusia. Persatuan seperti ini terdapat dalam diri alamiah Kristus yang adalah anak Allah dan anak manusia." Jadi adalah sesuai dengan Alkitab dan sesuai juga dengan Kristus bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 14. Dikutip dari Ellen G. White, Alfa dan Omega, jilid 8 halaman 7. Saudaraku yang kukasihi, ada satu pertanyaan bagi kita. Mengapakah Alkitab harus menjadi dasar iman kita? Tanpanya akan kemanakah kita? Karena Alkitab firman Allah, kita sepakat dan jangan kita ragu bahwa Alkitab adalah firman Allah, maka seluruh bukti bahwa Allah berkuasa atas seluruh alam semesta, mulai dari penciptaan dan akan membawa semua orang yang beriman kepadanya ke dalam kemuliaan surga, disampaikan dalam Alkitab. Apalagi yang kurang dari firman Allah ini sebagai dasar iman kita? Bila kita tidak mempercayai Alkitab sebagai firman Allah, sebagai firman yang tertulis, maka tidak ada pernyataan yang menjadi bukti mengapa kita mempercayai Allah. Sehingga tidak ada lagi kepercayaan dan iman kepada Allah. Yang kita lakukan hanyalah hal-hal yang menuruti naluri kita, yang kita rasa benar dan kita rasa masuk akal bagi kita. Kita akan mencari penerimaan dan kepercayaan dari sesama manusia, dan tanpa sadar hal ini membawa kita kepada keinginan untuk diterima oleh Sang Penakluk, Sang Pembawa dosa. Lalu kita nyatakan itu mulia, padahal menjerumuskan dan menghancurkan akhlak manusia yang merupakan kemauan setan untuk menguasai dunia, dan pada akhirnya kita akan menemui kebinasaan bersama si iblis pada saat penghakiman kekal. Jadi, saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, kita perlu mengimani, dan iman kita ini harus kita pegang teguh bahwa Alkitab yang menjadi firman Tuhan tertulis dan Yesus Kristus sebagai firman Allah yang menjadi manusia adalah satu kesatuan, kesejajaran di hadapan kita manusia yang patut kita imani, kita percaya, dan membawa kita kepada satu iman bahwa kita adalah umat-umat Allah yang dikasihi. Biarlah kita dipersatukan dalam kasih sukacita dan damai sejahtera. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang Tuhan berikan. Biarlah firman ini membawa kami lebih kuat dalam iman percaya kami dan pengharapan akan kasih karunia-Mu, dan membawa kami kepada kerinduan untuk selalu menikmati kebersamaan dengan bimbingan-Mu Tuhan. Biarlah sampai pada Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua kali, kami tetap bersatu padu menjalankan firman-Mu dan menghidupkan yang merupakan kehendak-Mu Bapa.
Pimpinlah kami dimanapun kami berada Tuhan, dalam aktivitas kami, dalam istirahat kami tidur, dan dalam segala sesuatu yang kami rencanakan. Biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan, dan kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kami. Terimalah Tuhan doa dan permohonan kami ini. Dalam nama Yesus, Tuhan dan penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Jangan memakan sabut kelapa, makan buahnya lebih utama. Janganlah suka banyak bicara, banyak mendengar lebih utama. Poka-poka, Horas.